terkait kondisi yang seperti itu ya balik lagi, saya dikukuhkan ini kan berdasarkan dengan amanat yang ditinggalkan oleh leluhur. Jadi saya melihat dari Basalo berpegang teguh pada amanat itu begitu, sehingga saya dikukuhkan. Nah, kalau kita bicara terkait anak muda yang memimpin daerah, saya rasa setiap anak muda itu punya kesempatan. Teman-teman, terima kasih sudah datang dan sudah bergabung, terkhusus Tomundo Tabea, Muhammad Fikri Ramadan, sarjana psikologi. Ini kehormatan bagi kami dari Bangga Berdikari sudah bisa mengundang Tomundo karena ini mungkin momen yang cukup terbilang pas ya, karena kemarin habis dikukuhkan. Jadi mungkin hari ini orang lebih banyak bicara-bicara soal kedepannya gimana. Jadi saya juga mau tanya mungkin sedikit soal bagaimana sih background akhirnya kemudian bisa dikukuhkan kemarin. Kami di Bangga Berdikari khususnya sudah sempat membahas itu, tapi saya mau klarifikasi langsung ke Tomundo tentang soal itu. Dan teman-teman di sini ada beberapa yang bergabung, baik dari Banggai Lo, kemudian Bangkep dan Bangga Laut. Yang mau bertanya, teman-teman yang mau bertanya, tidak harus menunggu sesi tanya jawab. Bisa langsung drop pertanyaannya di kolom komentar. Nanti seiring berjalan kita santai saja, nanti Tomundo akan menjawab juga. Mungkin yang pertama, bagaimana kabarnya Tomundo? Sehat? Sekarang ya, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Posisinya sekarang ini di Luwuk, kebetulan di rumah itu. Oh, jadi domisilinya Luwuk ya? Domisilinya di Luwuk. Domisilinya sampai saat ini masih di Luwuk. Ya. Sebagai pembuka mungkin saya mau tanya dulu yang paling awal soal gimana proses akhirnya dan rasanya dari Tomundo akhirnya sudah bisa jadi Tomundo secara resmi, prosesnya, dan setelah jadi Tomundo rasanya gimana? Mungkin bisa dijelasin. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya dari tim Berdikari yang mau membuat acara ini terselenggara. Saya apresiasi sekali ini ruang-ruang seperti ini yang memang mungkin ke depan akan kita perbanyak, sehingga informasi-informasi yang memang perlu kita dapatkan bisa tersalurkan dengan baik, khususnya ke generasi-generasi baru. Nah, terkait proses awal sehingga sampai dengan dikukuhkan sampai hari ini, memang prosesnya sebenarnya cukup panjang ya. Memang sudah disampaikan berulang kepada saya, hanya saja pada di momen-momen sebelumnya dari saya pribadi belum mentekadkan diri untuk siap dengan kondisi atau diminta menjadi Tomundo Banggai seperti itu, karena beberapa alasan-alasan rasional yang saya miliki pada saat itu. Nah, ketika kemarin di momen yang luar biasa, saya diundang, diminta untuk datang dan untuk dapat dikukuhkan, melihat dari background beberapa bulan yang sebelum festival Malabotumbe ya, khususnya kan kita lihat ada beberapa isu-isu yang beredar di masyarakat 1-2 bulan sebelumnya, mungkin di bulan Oktober dan November seperti itu. Nah, ini menjadi landasan saya mengiyakan panggilan yang diberikan dari Basalo kepada saya seperti itu. Nah, artinya saya di sini ada dan Basalo pun mengajak saya untuk menjalankan amanat ini ya berdasarkan pada apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, apalagi terutama yang ketika almarhum ayah saya meninggal begitu. Jadi sekali lagi niat saya ketika saya dikukuhkan itu memang saya sudah berpikir secara matang, secara rasional, tidak ada unsur dari pihak-pihak muncul ya, pihak-pihak manapun. Saya teguh dengan pendirian saya, bismillah, dengan kemarin ketika saya diminta untuk datang dan dikukuhkan, memang betul-betul saya hanya ingin menjalankan amanat yang
turunkan kepada saya seperti itu. Kurang lebih intinya seperti itu. Nah, berjalannya proses waktu sampai hari ini mungkin ya sudah ya 3 minggu lebih ya dari proses saya dikukuhkan. Nah, kalau dirasa dengan kondisi seperti ini saat ini ya ada rasa canggungnya karena sebelumnya saya juga seperti eh, anak-anak muda pada umumnya begitu. Nah, ketika saya mendapatkan mandat ini diamanahkan sebagai Tomundo, saya lebih berpikir pada sebagai seorang Tomundo itu artinya punya tanggung jawab yang besar, itu amanah yang diberikan, sehingga saya hanya belajar untuk bisa lebih lebih bertanggung jawab terhadap diri saya, amanah dengan apa yang diberikan. Dengan adanya Tomundo sebagai saya sebagai Tomundo tidak membuat saya lebih tinggi begitu, tapi justru yaitu saya dengan adanya amanat yang diberikan kepada saya lebih bertanggung jawab saja, terutama pada diri saya begitu, bertanggung jawab amanah dengan apa yang dipercayakan kepada saya seperti itu. Jadi kalau dibilang canggung sama seperti anak muda pada umumnya, saya canggung, tapi ya itu yang harus saya terima karena penerimaan diri yang paling utama, dan kita tetap menjadi diri sendiri dan berusaha untuk bertanggung jawab amanah dengan apa yang diberikan. Kurang lebih seperti itu sih. Saya mau tanya tapi sekarang Tomundo umur berapa? Umur 30 tahun. Oh, 30 tahun. Berarti sebelum proses ini kan berarti sudah kerja. Ya. Sekarang kerjanya apa dan bagaimana mulai membiasakan diri untuk membagi pekerjaan mungkin dengan aktivitas adat. Kan kemarin saya lihat sempat berapa kali bolak-balik ya ke Banggai ikut upacara yang hari ulang tahun, kemudian kembali lagi di Luk karena rumah di Luk itu membagi aktivitasnya itu mulai dilakukan seperti apa? Oke, untuk pekerjaan saya saat ini saya bekerja di Luwuk juga, khususnya di Desa Siuna. Industrinya pertambangan. Sebelumnya saya mohon maaf, ini tetangga anak-anak, jadi ya mereka masih main-main petasan, jadi mungkin sedikit terganggu, tapi semoga kita bisa fokus tetap ya. Balik lagi, saya kerja di industri pertambangan, jadi sifatnya kita roster. Saya di bagian HR di sana, atau biasa bahasa gampangnya HRD atau personalia lah, seperti itu. Nah, untuk membagi waktu dengan kondisi seperti ini, saya sudah sampaikan ke pimpinan saya bahwa mungkin ke depan akan ada waktu-waktu yang dimana saya minta waktu untuk diberikan kesempatan untuk menjalankan tugas saya sebagai Tomundo khususnya begitu. Nah, sampai hari ini support yang diberikan dari pimpinan-pimpinan juga sangat baik. Ya silakan, yang penting diatur waktunya sehingga memang tidak banyak tersita untuk kegiatan-kegiatan yang terutama pekerjaan. Adapun seperti itu, yang jelas tetap bertanggung jawab dengan tupoksi kita di pekerjaan kita seperti itu, tanpa mengabaikan bagian dari pekerjaannya saya seperti itu. Itu sih. Ini kan mungkin ada beberapa teman yang bertanya, kemudian saya yang coba menyampaikan. Karena mungkin kita kan cukup lama tidak mengenal sosok Tomundo. Mungkin ada beberapa waktu lalu, tapi maksudnya tidak setenar kemudian waktu Tomundo terangkat ya, jadi dikukuhkan. Nah, mungkin bisa jelaskan sedikit dari Seba dengan Basalo kemudian dikukuhkan, tugas-tugas yang diberikan ke Tomundo itu apa saja? Kan secara kekuasaan mungkin tidak lagi seperti dulu ya, tidak punya lagi kekuasaan, tapi kan secara adat dimiliki. Itu tugas-tugas sekarang untuk Tomundo itu apa saja? Oke, baik. Terkait tugas-tugas yang diberikan, sebenarnya pada dasarnya kita coba untuk melestarikan yang sudah ada seperti itu. Adapun memang ada beberapa hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang memang di beberapa tahun sebelumnya belum maksimal dijalankan. Nah, itu yang coba kita ramu dengan baik, sehingga adapun kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya itu bisa selaras dengan kondisi pada saat ini begitu ya, kasarnya kekinian lah itu, sehingga kita bisa mengajak banyak pihak, terutama anak-anak muda bisa ikut meramaikan atau
ikut bergabung di dalam kegiatan kita. Adapun memang secara eksplisit bahwa apa yang akan dilakukan memang sementara kita rancang, mungkin belum bisa secara jelas gamblang saya sampaikan di sini. Hanya saja memang ada hal-hal penting yang memang sudah kita komunikasikan, sehingga ke depan akan ada rencana-rencana kerja yang memang akan kita target ke depannya gitu, terkhususnya untuk 2026 sebagai momentumnya kita untuk melestarikan kembali kegiatan adat dan budaya kita seperti itu. Berarti apakah ini semacam, saya nggak tahu, saya tidak tahu sebenarnya apakah sebenarnya ada kita punya lembaga adat ini, programnya ini bakal dijalankan dalam bentuk semacam organisasi adat gitu, atau apa yang dilakukan di 2026 ini, apakah membentuk lembaga adat lagi atau seperti apa? Oke, kalau lembaga adat kan kita sudah punya, hanya saja memang kita perlu yang tadi saya sampaikan, kita mau coba mau benahi nih dulu, karena kemarin setelah saya perhatikan memang ada beberapa hal yang memang perlu kita maksimalkan kembali, kita bedah kembali, kita perbaiki kembali. Nah itu yang menjadi kunci utama. Nah makanya mungkin di tugas awal saya sebagai Tomundo memang internal ini menjadi pusat perhatian saya yang pertama begitu, karena sebelum kita jauh kemana-mana ya kita harus memang betul-betul set untuk internal kita dengan baik seperti itu, sehingga adapun tujuan-tujuan yang mau kita jalankan ke depan itu sudah smooth begitu, karena kita sudah clear dengan di tubuh kita sendiri, di Batam Mingguan sendiri seperti itu. Nah, untuk program-program kerja memang ada rencana yang akan kita lakukan di 2026, yang mana itu kita sebenarnya saya belum bisa jelaskan secara gamblang karena itu kan internal ya, takutnya bias gitu. Intinya ke depan mohon doanya semoga apa yang kita mau coba cita-citakan dengan melestarikan dan menjalankan kembali budaya-budaya kita itu bisa kita jalankan dengan maksimal seperti itu. Oke, ini juga saya ini mungkin agak subjektif, tapi sebagai Tomundo melihat kerajaan Banggai saat ini, apa yang harus tadi sempat Kabia Tomundo sebutkan bahwa ingin mencoba menggiatkan kegiatan-kegiatan adat, mengenalkan. Tapi kalau dari Tomundo sendiri melihat kerajaan Banggai sekarang ini harus dibawa kemana sih sebenarnya ini kerajaan Banggai? Apakah dengan hanya berkegiatan atau perlu mungkin semacam tadi kegiatan yang lebih besar, atau mau dibikin seperti apa sebenarnya ke depannya? Apalagi kan secara secara masa jabatan mungkin kan Tomundo kan sampai sampai mangkat ya istilahnya. Jadi kan akan lama, dan Tomundo juga usianya masih sangat muda. Ke depannya ini Tomundo sendiri mau bikin apa untuk kerajaan Banggai ini? Oke, untuk kedepannya harapannya adalah bagaimana kerajaan Banggai ini bisa eksis dan bisa dikenal secara nasional gitu. Nah memang mungkin kalau dilihat tadi dari program-program kerja yang akan kita lakukan, memang itu kegiatan-kegiatan kita untuk bagaimana caranya kita bisa bersilaturahmi, bisa dikenal oleh masyarakat luas, terkhususnya di Majelis Adat Nasional gitu, Kerajaan Nasional gitu. Nah, makanya mungkin tadi disampaikan bahwasannya ini kan waktu saya panjang dan lain sebagainya ya. Memang ada target-target rencana jangka pendek yang memang kita mau capai. Tujuannya adalah untuk target jangka panjang kita, dan target jangka panjang kita ya salah satunya adalah supaya kita bisa eksis secara nasional. Karena Kerajaan Banggai ini kan kalau yang kita sama-sama tahu kan lumayan kerajaan yang cukup lama ya, yang sudah sangat lama. Nah, ada adat-adat kita, budaya-budaya kita yang mungkin pada sampai saat ini belum terrealisasi dengan baik atau dijalankan dengan maksimal. Untuk itu kita coba untuk apa upaya-upaya kita yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mengangkat kembali adat dan istiadat kita, sehingga ya sebelum kita ke nasional minimal penerimaan dari masyarakat adat kita, orang-orang itu bisa ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan itu. Mungkin kan kalau kita lihat kan baru sampai hari ini mungkin yang sangat eksis ya
kegiatan Malabotumbe. Nah, harapannya selain Malabotumbe ada kegiatan-kegiatan lain yang euforianya walaupun tidak sebesar Malabotumbe yang sudah diakui oleh Kementerian Pariwisata masuk di dalam agenda Ken, tetapi tetap euforianya sama seperti itu, seperti itu. Nah, jadi harapannya kurang lebih seperti itu. Intinya kita coba untuk bagaimana Kerajaan Banggai ini bisa dikenal secara luas di nasional, seperti itu. Oke, saya mungkin agak spesifik sedikit. Saya agak karena saya tertarik betul. Jadi kebetulan Banggai Berdikari memang dibuat untuk mencoba mengulik lebih jauh soal Kerajaan Banggai, soal meriletkan Kerajaan Banggai dengan anak muda. Nah, kalau dari Tomundo sendiri, apa pendekatan yang ke anak muda itu untuk mengenal Kerajaan Banggai itu harus seperti apa? Apakah perlu misalnya media sosial Kerajaan Banggai atau Tomundo Tabea jadi konten kreator atau seperti apa Tomundo harus kita anak muda mendekatkan diri ke Kerajaan Banggai? Oke, untuk mendekatkan dia dengan generasi-generasi yang sekarang ya yang paling sederhananya bagaimana kita ketika melakukan kegiatan-kegiatan itu bisa melibatkan banyak pihak, terutama generasi yang sekarang. Nah, dengan adanya media ini ya ke depan mungkin ya kita akan buat media khusus untuk Kerajaan Banggai yang untuk bisa mengenalkan daerah-daerah kita, ya harapannya bisa seperti itu. Kita terbuka dengan anak-anak muda kita, masyarakat ya mau open diskusi atau mungkin sekedar cerita dan lain sebagainya. Intinya adalah saya pengen Kerajaan Banggai atau adat budayanya kita itu tidak berjarak dengan kondisi saat ini. Adapun memang ada langkah-langkah yang memang harus dilakukan. Hanya saja memang pendekatan-pendekatan itu secara bertahap akan dilakukan. Kita akan pilih mekanismenya seperti apa yang tentunya harus didiskusikan bersama Basalo Sangkap dan lain sebagainya. Saya akan memberikan pandangan saya sebagai Tomundo, sebagai generasi saat ini pun kita mendengar juga dari anak-anak muda kita nanti mau dibawa kemana seperti itu. Artinya kita tidak tertutup, kita terbuka dengan masukan dari anak-anak muda kita, khususnya remaja-remaja Banggai, seperti itu. Jadi kalau untuk media sendiri, ya insya Allah ke depan mungkin kita akan membuat channel itu, karena memang dari Pak Sektom sendiri sudah sangat antusias terkait hal itu. Sempat saya bicara-bicara sedikit dengan beliau, ya ke depan mudah-mudahan bisa terrealisasi seperti itu. Mungkin ini saya tadi menangkap soal bagaimana Basalo melihat keadaan anak muda kita. Saya mungkin mau tanya juga dari yang kemudian Tomundo bicarakan dengan Basalo Sangkap, kemudian tua-tua adat yang lain. Kalau mereka melihat anak muda, sosok anak muda memimpin itu seperti apa? Apakah dengan melihat anak muda sudah layak memimpin, kemudian itu juga yang menjadi alasan Tomundo akhirnya terus didesak kemudian jadi Tomundo, atau mereka lihat ada keresahan begitu di anak muda sehingga perlu sosok anak muda yang juga memimpin adat. Itu kalau dari Tomundo sendiri, tapi ya melihat pandangan Basalo Sangkap itu sehingga memilih kembali untuk mendesak Tomundo untuk diangkat itu seperti apa? Oke, kalau terkait kondisi yang seperti itu ya balik lagi saya dikukuhkan ini kan berdasarkan dengan amanat yang ditinggalkan oleh leluhur. Jadi saya melihat dari Basalo berpegang teguh pada amanat itu begitu, sehingga saya dikukuhkan. Nah, kalau kita bicara terkait anak muda yang memimpin daerah, saya rasa setiap anak muda itu punya kesempatan. Nah, sehingga saya melihat barangkali dari Basalo melihat dengan adanya anak muda bisa terbuka, bisa membawa generasi-generasi baru untuk melek atau memberikan perhatian kepada budaya adat itu sendiri. Jadi saya tidak tahu mungkin kalau dari Basalo cara berpikirnya seperti apa, tapi dari pandangan saya harapannya bahwa dengan saya yang anak muda bisa jadi Tomundo, bisa membuat masyarakat kita khususnya anak muda bisa lebih memberikan perhatian kepada adat istiadat ini, terutama budaya kita di Banggai, karena
Tomundo. Mereka kan anak muda. Nah, pastikan pergerakannya mungkin seperti apa menjadi perhatian untuk mereka ya. Saya harap semoga apa yang kita lakukan itu baik, membawa kebaikan buat semuanya, sehingga tujuan-tujuan itu bisa kita jalankan seperti itu. Itu sih, Kak Fikri. Oke. Jadi sebenarnya kita coba tanya, ada yang bertanya nih, Tapea, berbicara tentang adat dan budaya. Apa pendapat Tomundo tentang suku Seasea? Itu sebenarnya ini agak melebar, tapi mungkin kita bakal lebih santai juga. Kita akan bahas yang mungkin sudah tidak lagi yang soal Tomundo, tapi mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan. Nah, ini salah satu pertanyaannya itu, apa pendapat Tomundo tentang Seasea? Ini kan salah satu suku juga ya, suku-suku dari Banggai itu. Mungkin bisa dijawab, silakan. Oke, baik, terkait suku Seasea ya, kebetulan memang pada kondisi saat ini saya belum banyak mendapatkan informasi secara jelas dan gamblang secara luas terkait suku-suku yang ada. Hanya saja makanya tadi saya bilang ketika saya dikukuhkan untuk jadi Tomundo, memang amanatnya besar, tanggung jawabnya besar, dan tentunya di sana ada proses. Nah, hari ini ketika ada mungkin rekan-rekan yang bertanya terkait suku saya seperti apa dan akan bagaimana dan lain sebagainya, sebelumnya saya sampaikan, saya mohon maaf, saya belum tahu banyak begitu terkait saya. Jangan sampai saya cuma mengarang. Hal itu kan perlu dipelajari, difahami dengan baik. Nah, saya harapannya saya bisa berproses dengan cepat sehingga saya bisa paham, bisa tahu seperti apa mekanismenya, khususnya untuk adat-adat kita, suku-suku yang ada, bahasa dan lain sebagainya. Jadi saya minta tolong kerjasamanya untuk rekan-rekan semua, mohon doanya supaya saya bisa lebih cepat berproses untuk bisa mengenal lebih dalam terkait kerajaan Banggai ini, khususnya ya, keluarga kita semua yang ada di Banggai. Nah, terkait suku Seasea tadi, ya mungkin saya mohon maaf, saya belum bisa menjawab, karena memang secara pemahaman, saya belum banyak pemahaman saya, pengetahuan saya, dan saya tidak mau, saya hanya mengada-ngada, mengarang-arang, itu saya tidak mau. Lebih baik saya jelaskan memang di awal, bahwa saya mohon maaf, saya belum bisa menjawab pertanyaan saudara tadi, ya, karena memang secara pengetahuan saya terkait itu, saya tidak tahu, seperti itu. Mungkin mohon maaf, terima kasih atas pertanyaannya, ini menjadi koreksi buat saya sangat terbuka terkait hal itu. Ke depan semoga saya bisa memberikan jawaban yang layak untuk saudara-saudara dengarkan, seperti itu. Terima kasih ya jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua. Saat ini banyak remaja Banggai dibuat bingung dengan silsilah kerajaan Banggai, berbagai versi yang beredar. Ditambah lagi adanya dualisme, menimbulkan banyak tanda-tanya. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret para adat, khususnya Tabi atau Mundo, untuk memberikan pemahaman yang benar agar kebingungan ini tidak berkembang. Mungkin ini bagian dari proses tadi yang Tabi atau Mundo juga sampaikan soal belajar. Kalau dari Tomundo sendiri, tanggapannya bagaimana ini soal perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat? Oke, saya rasa untuk di banyak kalangan sudah banyak yang paham terkait silsilah ini ya. Maksudnya sejarahnya seperti apa. Hanya saja mungkin saya akan jelaskan ya sedikit saja seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara dualisme ini kan terlalu panjang ya, banyak sekali hal-hal yang memang perlu dijelaskan. Hanya saja tadi yang saya sampaikan dari Basalo itu, hari ini saya dikukuhkan berdasarkan mandat Seba istimewa yang dilakukan di 2010 waktu itu. Nah, dengan saya dikukuhkan, waktu itu saya dinobatkan untuk melanjutkan sebagai Tomundo, hanya saja karena memang umur yang belum bisa melaksanakan tugas-tugas kerajaan, sehingga di Seba itu dijelaskan diangkatlah PLT waktu itu. Nah, kebetulan PLT-nya itu hari ini adalah om saya, Pak Yang Mulia Iskandar Irwan Zaman, seperti itu. Nah, beliau sebagai PLT karena pada masa itu saya belum bisa menjalankan tugas-tugas saya, seperti itu. Sampai akhirnya pada 3 Oktober kemarin saya dikukuhkan ya, di alinea 4 di Seba itu sudah dijelaskan dengan jelas bahwasanya ketika Yang Mulia Muhammad Fikran Ramadan sudah siap dan bisa
melaksanakan tugas-tugas kerajaan, maka dengan sendirinya sudah dibebaskan dari tugas PLT tersebut. Jadi memang yang dijalankan saat ini, apapun yang Basal lakukan itu berdasarkan dengan amanat yang dijalankan atau dipegang di masa yang sebelumnya seperti itu. Jadi buat saudara-saudara sekalian yang mungkin bingung terkait silsilah atau dualisme dan lain sebagainya, yang perlu kita tahu bahwa Kerajaan Banggai itu ada di Banggai. Basaluk Sangkap sebagai lembaga tertinggi adat yang bisa mengangkat, mengukuhkan, dan menurunkan atau memberhentikan seorang raja. Nah, adapun yang lain berdasarkan informasi belum pernah ada lagi setelah almarhum bapak saya Iskandar Zaman dikukuhkan, sehingga memang perlu diketahui bahwasannya setelah beliau yang dikukuhkan secara adat dan istiadat itu hari ini saya, begitu. Yang kita lakukan di 3 Desember 2025 kemarin, seperti itu. Adapun yang lebih panjang lagi ya akan terlalu melebar, takutnya kalau melebar, intinya saya hanya jelaskan yang apa yang bisa saya jelaskan, seperti itu. Oh iya, tapi jadi berarti sampai sekarang dari Tomondo sendiri tidak terganggu Pak dengan adanya isu-isu dualisme di belakang itu. Karena kan ini kan pasti kita mungkin mohon maaf saya bercermin kalau di Jawa kan karena dualisme akhirnya kemudian menjadi hal yang cukup ribet ya. Tapi kalau dari Tomondo sendiri untuk membangun program kerja ke depannya itu tidak terganggu dengan adanya yang di luar itu. Oke. Kalau kita bicara terganggu, ya mungkin ada pihak-pihak kita yang merasa terganggu dengan hal tersebut. Kenapa? Karena sama saja kita tidak menghormati adat seperti itu. Nah, cuman kalau dari saya pribadi, saya sudah sampaikan ke para Basaluk Sangkap dan tetua-tetua adat kita, ya bahwasanya kita fokus. Tidak perlu kita membuang energi ke sesuatu yang tidak perlu, karena tidak bisa kita kontrol seperti itu. Apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita lakukan, kita fokus di sana. Ada hal-hal baik yang kita coba lakukan untuk kedepannya, kita coba lakukan, kita coba fokus untuk lakukan hal tersebut. Adapun nanti misalnya ada terjadi bias-bias yang luar biasa yang seperti tadi Kak Fikri sampaikan, nah kita akan berusahanya nanti. Tapi untuk saat ini tetap kita fokus dengan apa yang mau kita jalankan, sehingga betul-betul kita tetap menjaga terus nih, begitu, sehingga apa yang mau kita cita-citakan tetap kita jalankan. Karena kalau kita fokus dengan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, akan banyak terbuang energi yang kita buang di sana, justru malah apa yang kita cita-citakan, apa yang mau kita lakukan justru tidak jalan, seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Oke, itu mungkin terjawab ya teman-teman. Ada yang mungkin bertanya lagi? Sebelum kita tunggu pertanyaan, mungkin saya tertarik tadi saya akui apa yang namanya belajar terutama untuk yang mulia kan itu cukup berat, sebagai pemimpin cukup berat. Nah, yang saya mau tanya sebenarnya di momen ini kemudian ke depan, yang sekarang ini yang sedang dipelajari ini, yang sedang yang mulia sedang pelajari tentang entah itu sebagai jabatannya atau sebagai sejarahnya itu apa saja, yang kemudian mungkin ini jadi referensi juga, oh ternyata ada loh ini dari yang sedang dipelajari oleh Yang Mulia itu seperti apa saja itu yang dipelajari, yang lagi coba dipahami secara menyeluruh gitu. Oke, mungkin yang saya pelajari saat ini mungkin dari justru dari organisasinya, strukturnya, dia posisinya apa, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, ranahnya apa, itu yang lagi coba saya pelajari sampai saat ini, begitu. Adapun hal-hal lain yang saya pelajari, saya pelajari dengan sesuatu yang ringan, yang gampang. Misalnya contoh kayak kemarin kayak Malabutumbe, mungkin kita sudah tahu secara kasarnya Malabutumbe ini ritualnya seperti apa, seperti itu. Tapi mungkin sejarahnya di balik itu apa, kenapa bisa terjadi, dari siapa, untuk ke siapa, kenapa bisa dilakukan, itu yang saya coba gali lagi. Saya sudah saya jalani seperti itu. Jadi saya mulai belajar dengan sesuatu yang langsung bersinggungan langsung dengan saya, sehingga proses pemahamannya bisa lebih cepat seperti itu.
Nah, makanya kayak tadi mungkin ada yang bertanya terkait sia-sia, mungkin setelah ini saya akan coba pelajari, saya akan cari tahu sehingga itu bisa pemahaman saya bisa lebih cepat untuk bisa memahami terkait sejarah atau adat-adat itu. Yang mungkin yang bisa saya sampaikan terkait apa yang saya pelajari saat ini ya dari hal-hal yang paling sederhana begitu. Sehingga dari sana akan memunculkan pertanyaan baru. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang saya koordinasikan, saya komunikasikan dengan Mas Halo Sangkap, dengan Sektom, dengan pihak-pihak lain yang paham terkait adat itu sendiri seperti itu. Oke, saya mungkin mau agak kembali sedikit. Saya lupa kelupaan. Saya baru ingat waktu Yang Mulia bilang terpilih awal waktu SEBA 2010 ya. Yang saya mau tanya itu mungkin agak profil sedikit. Kak Tomundo sendiri itu kecil, kemudian besar, kuliah itu di mana saja? Maksudnya waktu setelah SEBA itu umur berapa dan kemudian proses hidupnya di mana saja sampai kemudian bisa di LUK begitu. Mungkin agak sedikit pribadi tapi mudah-mudahan bisa dijawab gitu. Nah, oke. Baik, waktu itu 2010 itu saya umur 15 tahun. 15 tahun waktu itu kondisinya saya masih SMA kelas 2. Nah, kalau untuk hidupnya sekolahnya mungkin kalau SD saya mungkin kalau cerita sedikit ya, SD-nya saya di Luwuk. Nah, setelah SD itu saya diberikan kesempatan oleh orang tua untuk bersekolah di luar. Nah, dari SMP itu saya sekolah di pesantren dulu. Nama pesantrennya Mahat Al Zaitun. Mungkin saudara-saudara sekalian ini mungkin tahu ya, mungkin apalagi beberapa tahun terakhir sempat ada isu-isu lah terkait pesantren tersebut. Tapi saya tidak membicarakan itu. Hanya saja saya pernah bersekolah di sana dan saya bangga bisa sekolah di sana. Kenapa? Karena banyak teman-teman saya gitu, terkhusus dari satu Indonesia. Jadi insya Allah kalau misalnya kita ke daerah-daerah lain, insya Allah ada teman-teman saya itu karena di sana memang pesantren ya semua dari penjuru daerah. Nah itu di SMP. Nah kalau di SMA kebetulan saya SMA-nya di Jakarta, dikasih kesempatan untuk bersekolah di sana, kuliah pun kuliah di Jogja di Universitas Ahmad Dahlan, ya jurusan saya sesuai gelar saya itu psikologi itu. Jadi memang banyak waktu saya sebenarnya banyak di luar sehingga memang ketika ini diberikan kepada saya banyak hal yang menjadi pikiran saya seperti itu karena kebiasaannya lebih banyak di luar daripada justru di sini seperti itu ya. Semoga mudah-mudahan dengan apapun kekurangannya saya bisa imbangi dengan ada hal-hal baik yang bisa saya berikan seperti itu. Oh, ini mungkin fun fact juga buat teman-teman yang belum tahu, bahkan saya juga baru tahu. Bahkan ternyata Yang Mulia banyak besar di luar. Karena kebetulan kami juga yang punya yang diri kami bangga berdikari itu tidak dibanggai, tidak disalahkan, tidak juga di loop. Kita juga di Jabodetabek. Jadi ternyata menarik. Ini mungkin di luar dari kerajaan ya, di luar dari sebagai adat. Kalau dari Tomundo sendiri melihat orang-orang lain itu melihat Banggai itu seperti apa? Kan Tomundo ini sudah di Jawa Timur, kemudian di Jakarta, di Jogja, pasti kan mengenalkan diri sebagai Banggai, orang Luwuk atau Tomundo ini anak-anak muda yang mengenalkan itu, orang-orang luar itu pandangannya seperti apa? Oke, kalau kita bicara pandangannya orang ya, saya justru berpikirnya karena saya anak daerah, ya saya sampaikan gitu karena banyak teman-teman saya yang berpikir saya justru dari orang luar begitu, dari Jakarta atau dari Bandung begitu. Bahkan di tempat kerja saya saat ini pun orang menganggap saya ini dari orang luar gitu, dari orang Jakarta atau dari Bandung. Yang lebih banyak sering itu bilang dari Bandung begitu, padahal saya tidak bersekolah di sana, mungkin karena logat bahasa, karena kebanyakan di luar seperti itu. Tapi jelas dengan lantang saya sampaikan, saya ketika kenalan ya saya bilang saya orang Luwuk begitu, Luwuk Banggai. Nah jadi mereka yakin orang Sulawesi ini, tapi dari logat ya karena ya kultur budaya yang sudah melekat sehari-hari. Nah makanya dari logat berbahasa memang dikiranya dari orang luar. Pun ketika saya di sini, ketika di tahap awal kita di sini pun demikian. Tapi ya saya sampaikan, coba didengar logatnya saya nih kan.
saya sampaikan ini logatnya saya orang sini begitu, lu bangga ya saya. Nah, kalau pandangan orang-orang terkait kita ya mereka mungkin belum tahu secara luas, oh lu bangga itu di mana. Bahkan saya sampaikan ke teman-teman saya sekolah waktu saya SMA maupun saya kuliah itu di mana katanya gitu. Nah makanya yang itu tadi saya bilang bagaimana supaya kita bisa mengenalkan daerah kita bisa dikenal secara nasional. Tentunya ada hal-hal unik yang bisa kita bawa gitu. Karena daerahnya kita ini kan unik ya, ada budayanya ya, yang membedakan daerah satu dengan yang lain kan salah satunya adalah itu. Makanya mudah-mudahan dengan niat yang baik kita ya supaya bisa kita kenalkan daerah kita sehingga anak-anak muda kita nih, regenerasi kita yang berkuliah mungkin di Jogja atau di Makassar atau di Jakarta atau dimanapun itu, ketika mereka menyampaikan, oh saya dari Bangga ini atau saya dari Bangga, oh iya mereka tahu di sana ada ini ya, di sana ada itu ya. Nah, itu harapannya itu sebenarnya yang mau kita bawa seperti itu. Ini ada mungkin saran ya, lebih ke saran. Pak Tabe yang mulia Temundo, saya Jofrin, mungkin izin Tabe menyampaikan saran masukan terkait upaya kita mengenalkan kembali budaya adat istiadat. Terpikirkan ide yaitu bisa melalui pendidikan. Seperti sempat pernah ada wacana gagasan tentang sekolah adat di Banggai. Kira-kira saya kira ini bisa jadi suplemen baik untuk kedepannya terkait kebanggaan atau Badan Temundo sehat selalu. Ini mungkin bisa tanggapannya Tabe Temundo dengan saran mengenai sekolah adat begitu. Ya, terkait sekolah adat ya. Nah, itu yang memang hal yang sempat saya diskusikan ya dengan perangkat-perangkat adat lain. Ya, kita melihat kan memang secara bahasa mulai tergerus nih karena zaman. Nah, maka dari itu memang kita berharap di 2026 ini progres kita signifikan sehingga kita bisa memberikan masukan terutama kepada pemerintah daerah menerima masukan kita untuk supaya ya minimal untuk bahasa kita tetap ada gitu. Kalau mungkin kalau zaman waktu sekolah dulu kayak muatan lokal ya. Nah, adapun sekarang seperti apa nanti dikemas dengan baik sehingga yang tadi disampaikan saudara itu terkait saran itu saya sangat sepakat sekali. Perlu sekali, hanya saja memang kita harus step by step, tidak langsung semerta itu kita bisa lakukan, tapi harapannya itu tetap berjalan ya. Terkhusus yang tadi saya sampaikan, saya sudah sempat diskusi atau ya bincang-bincang ringan lah begitu dengan orang-orang yang berada di adat ini gitu ya, budaya pemangku adat dan rekan-rekan semua teman-teman gitu. Ada keresahannya terkaitnya bahasa begitu ya, mulai menggerus gitu. Nah itu yang coba kita mudah-mudahan kita bisa progres dengan baik sehingga mungkin bisa ditimbulkan di sekolah-sekolah kita untuk bahasa daerah kita begitu. Itu sih kalau dari saya terima kasih sekali atas masukannya, sarannya, dan itu memang sudah jadi perhatiannya sudah saya sempat obrolkan, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Adapun itu tidak serta merta jadi, tapi saya percaya pelan-pelan kita bisa jalankan seperti itu. Ada ini lagi dari Rian Najil. Tabea, bagaimana pendapat Tomundo tentang penggunaan kukup atau tangan masyarakat di kegiatan-kegiatan adat? Karena sebagian masyarakat belum paham betul penggunaannya. Apakah ada hukum adat yang mengatur mengenai penggunaan? Ya, karena kita tahu ada tiga warna yang digunakan pada umumnya. Apa langkah-langkah yang diambil ke depan? Mungkin ini soal atribut juga ya. Mungkin tanggapan dari Tabea Tomundo seperti apa? Bagaimana bisa diulangi? Oh, bagaimana pandangan penggunaan kukup atau tuala di kalangan masyarakat di kegiatan-kegiatan adat? Karena sebagian masyarakat belum paham betul penggunaannya. Oke, kalau pandangan saya untuk terkait kukup yang kita gunakan ya intinya kita menghormati leluhur kita. Adapun kegiatan-kegiatan yang mana kita menggunakan kukup ini kan menjadi citranya kita ya sebagai masyarakat adat begitu. Nah, saya sendiri menggunakan ini karena saya rasa memang ini saya di sini
diundang karena saya sebagai Tomundo, maka dari itu saya menggunakan atribut atau pakaian yang memang menjadi citra kita sebagai masyarakat adat gitu. Adapun kegiatan-kegiatannya ya yang kegiatan formal atau semi formal sehingga kita bisa mengeluarkan citranya kita sebagai masyarakat adat Banggai seperti itu. Kalau dari pandangannya saya. Oke, oke. Ya, ini saya jadi kepikiran juga. Kalau dari sebagai Tomundo, apa perilaku sehari-hari yang harus dilakukan itu seperti apa? Apakah ada aturan khusus misalnya yang yang mulia tidak bisa lakukan, yang mulia bisa lakukan misalnya tadi ke acara resmi harus pakai kuku. Kalau selama ini beberapa minggu jadi Tomundo, apa saja tuh aturan yang mulai diterapkan di hidup? Oke, nah kalau untuk keseharian ya yang jelas tetap saya menyesuaikan dengan norma-norma sosial yang ada. Intinya seperti itu. Nah, adapun untuk cara berpakaian ya semenjak jadi Tomundo ya mungkin lebih sopan. Mungkin sebelumnya belum jadi Tomundo biasa mungkin ya, apalagi kalau mungkin kayak sekarang nih malam minggu misalnya ya, relate lah dengan kondisi saat ini. Mungkin kalau pergi kita ngopi-ngopi misalnya kan mungkin bisa celana celana robek misalnya kan, atau pakai sendalan ya dan lain sebagainya yang biasanya ya, mungkin mulai sekarang lebih lebih rapi, lebih baik dari cara berpakaiannya. Sebenarnya tidak ada tuntutan khusus dari perangkat adat untuk saya berpakaian, hanya saja yang tadi saya sampaikan bahwasanya jadi Tomundo itu kan ada tanggung jawabnya di sana, ada amanahnya yang tidak seperti biasa. Nah, itu yang coba untuk saya benahi begitu. Saya juga masih muda, saya masih pengen coba cara berpakaian seperti ini, yang seperti itu, ya, ya. Tapi ya balik lagi tadi ada tuntutan lain begitu. Terutama khususnya saya Tomundo ya artinya saya harus bisa bertanggung jawab sama diri saya. Nah, mulai dari cara berpakaian ya adalah sesuatu hal yang ringan yang bisa saya lakukan sehingga bisa menunjukkan citranya saya sebagai Tomundo. Jadi bukan saya mau melebih-lebihkan atau seperti apa ya, intinya ya hanya memperbaiki saja yang rasanya kurang baik jadi lebih baik seperti itu. Oh, oke. Ini agak personal juga. Kalau Tomundo punya hobi, hobinya apa begitu? Oke, kalau kalau bicara hobi sebenarnya pada umumnya sama saya dengan anak-anak muda yang lain seperti itu ya. Mungkin kalau terkait hobi itu saya lumayan berubah-ubah tapi kurang lebih sama begitu. Biasanya menyesuaikan dengan kondisi aktual saat itu begitu. Ketika saya kuliah beda, ketika saya SMP beda, sudah kerja beda, tapi kurang lebih sama. Kalau hobi-hobi saya ya saya suka main bola, sepak bola seperti itu, futsal ya, begitu. Nah, cuman memang untuk saat ini sudah mulai berkurang. Pun dengan badminton pun juga begitu. Saya juga mungkin di zaman sekarang ya sama kayak teman-teman anak-anak muda yang lain, karena mungkin karena tuntutan pekerjaan yang tidak bisa menuntut aktivitas fisik olahraga seperti itu ya, yang paling mudah ya hobi ya, yang paling mudah dijangkau kan HP ya, jadi ya game-gamenya game-game MOBA yang mana itu biasanya kalau bisa itu suka dengan yang banyak orang begitu. Kalau kayak game MOBA itu kan mainnya bisa berlima, kalau futsal bisa bersepuluh, main badminton berempat, berdua begitu. Jadi memang ada interaksi di situ. Ya, kurang lebih sama kayak kayak teman-teman yang lain karena ya itu tadi mungkin kalau sekarang ya seperti itu sih. Karena kan kalau menurut saya kan hobi itu sesuatu yang menyenangkan buat kita di tengah-tengah rutinitas kita. Jadi tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu, menyenangkan diri kita dengan eh, bisa ya itu hobi-hobi yang lain seperti itu. Musik misalnya, ngopi-ngopi, diskusi, ya itu pun saya lakukan seperti itu sih. Oh, oke. Oh, ternyata ya seperti anak muda pada umumnya ya. Mungkin memang dengan adanya Sama-sama. jabatan baru lebih berat. Mungkin ML-nya sudah tidak bisa yang kata-kata. Iya, betul, Oke. betul, betul. Sudah lebih lebih sulit nih, udah jarang. Seperti itu. Oke, Mm-mm. ada yang bertanya tadi, ada yang katakan, tapi ya, silakan. Ada yang mau tanya langsung. Ya kita masuk sesi tanya jawab. Ya, tinggal sekitar 25, ya sekitar 10 menit atau 15 menit.
Oke, kita yang di kolom komentar dulu. Ini apa pendapat Tomundo tentang banyaknya logat atau dialek di Banggai maupun di Bangka Kepulauan? Sedikit membuat kesulitan dalam edukasi bahasa. Mungkin ini bisa dijawab, silakan. Oke. Oke, boleh diulang. Putus-putus tadi. Apa pendapat Tomundo tentang banyaknya logat atau dialek di Banggai maupun Banggai Kepulauan yang sedikit membuat kesulitan dalam edukasi bahasa? Ini mungkin ada yang bertanya soal itu, kan? Ya, oke, baik. Terkait logat ini sebenarnya sih itu bahasa ya yang membuat kita beragam berbeda dengan satu yang lainnya. Selama bahasa itu bisa kita terima dengan baik, bisa kita pahami, kita bisa mengerti maksudnya, saya rasa tidak akan menjadi masalah begitu. Hanya saja memang terkhusus untuk yang kita masyarakat khususnya Banggai gitu. Nah, tetap kita harus berupaya untuk bahasa-bahasa kita tetap ada. Jangan sampai karena kita mengikut zaman atau mengikut orang justru bahasa kita justru kita terlupakan. Harusnya sih sebenarnya tidak. Tapi bisa kita menghormati budayanya orang, logat bahasanya orang, saya rasa itu ya tidak masalah, justru baik begitu. Artinya kan setiap orang kan punya latar belakang yang berbeda. Tinggal kita ya harus bisa bertoleransi, bisa memaklumi bahwasanya memang perbedaan itu memang harus ada sehingga kita bisa lebih beragam seperti itu. Kalau dari saya seperti itu sih. Ya toleransi kita terhadap yang lain. Yang jelas jangan sampai kita justru melupakan bahasa kita sendiri seperti itu. Oke. Ini ada saran tadi, dia setuju sekali soal kukup. Dia juga sarankan mungkin bisa dibuatkan tita atau sejenisnya untuk aturan penggunaan. Karena sepengetahuan saya ada 3 atau 4 selain yang digunakan pasal sangka merah, pengawal putih, putih Tomundo dan keluarga, putih untuk Tomundo dan keluarga, dan warna batik. Untuk masyarakat ada juga hitam. Mungkin ini keliru, namun cukup membingungkan, khususnya warna putih. Karena di acara adat sudah banyak yang pakai kukup, mirip dengan kukup kehormatan Tomundo. Ini mungkin saran dari Kak Jufrin, mungkin ke depan perlu ada semacam tita atau aturan-aturan penggunaan seperti itu. Oke, siap. Terima kasih masukannya. Itu akan menjadi salah satu bahan yang akan kita bahas juga ya. Semoga memang hal-hal seperti ini sederhana. Justru memang yang sederhana seperti ini yang memang harus kita kita urus dengan baik begitu. Karena memang kalau basicnya, kalau saya melihatnya, kalau basicnya saja kita belum benar, bagaimana kita bisa melangkah yang lebih tinggi atau lebih jauh. Nah, saran dari Kak Jufri tadi, saudara, itu terima kasih sekali. Mungkin sebagai pengingat saya, kalau ada hal-hal lain, hal-hal sederhana yang bisa menjadikan saran, saya sangat terbuka. Kita semua ada di sini kan tujuannya baik ya, untuk bagaimana kita bisa membawa kebudayaan kita menjadi apa baik begitu. Nah, dengan hal-hal seperti ini, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali. Saya apresiasi sekali yang disampaikan betul-betul. Kenapa? Karena itu untuk kita bisa maju ke depan ya hal-hal sederhana seperti ini yang harus memang kita atur dengan baik sehingga ke depannya tidak ada simpang siur seperti yang tadi saudara sempat sampaikan. Saya sekali lagi terima kasih. Ke depan saya akan bahas terkait hal ini terkhusus untuk Batu Munduan. Ya, ke depan nanti akan mungkin kalau kita berjumpa lagi, mungkin saya akan sampaikan hasilnya seperti apa. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Teman-teman masih ada yang bertanya? Pertanyaan sederhana. Konsep kerajaan Bangga itu kesultanan atau bukan? Coba jelaskan pakai bahasa Banggai, sesederhana itu dulu, Tomundo. Ya, bagaimana?
pertanyaannya, konsep kerajaan Banggai itu kesultanan atau bukan? Coba jelaskan pakai bahasa Banggai. Ini tentatif juga ya, nanti bisa dijelaskan juga. Ya, ya mungkin nanti ya terkait pertanyaan itu mungkin di kesempatan yang akan datang mungkin bisa saya jelaskan terkhusus apalagi dengan bahasa Banggai. Jadi untuk saat ini mohon maaf saya belum bisa jawab. Semoga ke depan saya bisa jawab pertanyaan yang disampaikan saudara tadi seperti itu. Itu mungkin tanggapannya. Mungkin ada yang lain teman-teman sebelum kita tutup. Jadi memang saya mungkin bisa bertanya juga apa? Ini mungkin juga lanjutan dari soal pertanyaan belajar tadi. Berarti selain belajar soal kepemimpinan, berarti Otomundo juga ini sekarang sedang belajar juga soal bahasa juga. Berarti kan kadang-kadang ini kan pasti agak mungkin melelahkan juga untuk Otomundo karena harus belajar bahasa juga atau bagaimana? Ya, betul Ya. betul. Ya, jadi ya memang bahasa ini lagi saya coba pelajari pelan-pelan ya. Saya bukan bermaksud di sini saya sampaikan mungkin tadi dari Kak Fikri menyampaikan saya belajar ya. Jadi di Batomundo ini memang tidak untuk orang-orang yang belajar, tapi saya berproses begitu. Nah, proses ini yang saya coba jalani ya. Dan salah satunya adalah dengan memahami beberapa hal dan salah satunya ya dengan belajar. Nah, belajar ini salah satunya memang saya pelajari ya terkait bahasa. Memang menjadi kendala utama saya karena memang sedari awal tidak dibiasakan dengan bahasa seperti itu. Saya tidak untuk menyalahi siapapun, bukan, tapi itu menjadi koreksi diri saya. Semoga ke depan saya bisa lebih cepat, lebih bisa berinteraksi dengan bahasa Banggai, karena harapannya saya seperti itu. Karena memang bahasa ini kan susah-susah gampang begitu. Nah, dibutuhkan terbiasa begitu kan karena memang bahasa ini bisa karena biasa sama pun kayak bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun mungkin kita les ya, mungkin ya kalau teman-teman pernah tahu kalau di daerah biasa kan orang les di Kediri. Kalau mungkin sebagai tambahan informasi lah, mereka les bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ya les bahasa Inggris 3 bulan memang sudah jago, tapi setelahnya kalau tidak digunakan dalam hari-hari, lama-lama dia akan hilang. Nah makanya itu yang menjadi ya cikal bakal saya bagaimana caranya supaya saya bisa terbiasa sedikit demi sedikit untuk bisa menggunakan bahasa Banggai. Hari ini saya belum bisa, semoga kedepannya saya bisa lah begitu menggunakan bahasa Banggai seperti itu. Jadi saya tidak menutup diri untuk tidak mau belajar, tidak. Saya belajar begitu. Ini saran juga selanjutan apa? Dia setuju dengan Kak Jufrin karena penggunaan tutup sudah atau tuala sudah tidak pada tempatnya. Nah ini mungkin menyambung tadi soal sebenarnya kalau dari Tomundo sendiri, tapi ya apakah punya semacam kayak titah raja begitu? Apakah ada kewenangan untuk mengeluarkan titah raja atau perintah begitu? Kalau kayak di memo perusahaan misalnya dari raja. Dan apakah sudah ada yang keluar soal itu? Itu mungkin menyambung yang lainnya. Oke. Untuk penggunaan kukup itu sendiri mungkin kita akan atur dengan sebagaimana mestinya ya mungkin sebelumnya belum pernah dibahas, belum pernah tersirat sedikit informasi terkait kukup ini dan ada tadi yang disampaikan saudara tadi itu sangat baik ya, maka dari itu untuk ke depan kita akan coba untuk ya dibuat seperti itu sehingga memang digunakan pada tempatnya dan sebagaimana mestinya bisa dijalankan dengan baik. Intinya seperti itu ya. Sekali lagi yang saran yang diberikan itu sangat baik, saya terima dengan baik ya. Ke depan akan kita atur terkait penggunaan kukup itu sendiri seperti itu. Oke, mungkin itu masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin kalau tidak ada, kita mungkin di acara juga. Mungkin pertanyaan terakhir, saya mohon maaf juga ini sudah terlalu banyak bertanya. Mungkin pesan untuk generasi muda soal mungkin TBA, mohon maaf sebagian pihak yang merasa meragukan dengan kepemimpinan muda. Mungkin pesan ke masyarakat dengan terpilihnya Tomundo sebagai Raja Banggai itu apa yang ingin disampaikan ke masyarakat?
Ya, saya harap semua masyarakat adat bisa menerima ya apapun keputusan yang dilakukan oleh Basarul Sakap dengan mengukuhkan saya sebagai Raja Banggai. Nah, eh, pesan saya ya mohon doanya begitu. Mohon doanya. Adapun saya ketika dikukuhkan ini tidak ada saya niat apapun. Niat saya tulus sesuai dengan amanat yang diberikan. Semoga saya bisa berproses dengan baik sehingga masyarakat adat bisa melihat seperti itu. Adapun keraguan-keraguan itu hal yang lumrah, hal yang wajar bahwa anak muda memimpin daerah dengan segala kekurangan yang dia miliki, tapi saya percaya dengan keyakinan, kepercayaan, dan semangat muda, saya bisa membawa ke arah yang lebih baik. Hanya saja memang yang perlu kita garis bawahi ada proses yang harus dijalankan dan proses itu yang saya minta doanya, minta kerjasamanya supaya didukung penuh oleh masyarakat adat sehingga apapun yang akan kita lakukan selama itu baik semoga membuahkan hasil yang baik buat kita seperti itu. Mungkin itu saya dari saya. Oh, oke. Oke, itu mungkin dari Tomundo. Saya sebelum saya lempar ke untuk penutup, ini mungkin ada saran saja. Dari awal kerajaan yang disatukan membudaya Jawa, beliau sudah mangkat sebelumnya tidak ditanya bisa bahasa Banggai atau tidak. Intinya keputusan Basarul Sakap, insya Allah kita bersama Tomundo. Kemudian ada juga tanggapan tadi bahasa itu hanya diatur di Perda tahun 2021. Itu saja hanya melestarikan, tidak ada perintah wajib. Bangke belum ada. Bagaimana sikapnya Tomundo soal ini? Mungkin ini juga jadi semacam saran ya untuk Tomundo ke depan menjadi tita raja untuk membersamai soal ini. Saya juga terima kasih ke Tomundo. Mungkin bukan soal siapa yang bisa, tapi siapa yang mencoba untuk bergerak melestarikan Banggai. Itu mungkin dari saya. Saya kembalikan ke moderator, silakan.